Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Kabupaten Sampang, podcast Ngode, Ngopi Demokrasi. Di sini saya Dina Laksmi Murti sebagai host, dan pada episode kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat-sangat spesial sekali, yakni Pak Alianto. Ya, selamat datang ya Pak Alianto. Siap. Ya, jadi yang belum tahu, Pak Alianto ini merupakan Ketua KPU Kabupaten Sampang periode 2024 hingga 2029. Ya, terima kasih ya Bapak sudah menyempatkan hadir di podcast kita pada episode kali ini. Semoga sehat selalu. Amin, amin. Ya, jadi mungkin bisa di-sharing-sharing Bapak ke teman-teman pemilih ini, apa kegiatan pasca tahapan pemilu ini Pak? Karena kan banyak yang mengatakan kalau KPU setelah tahapan tidak ada kerjaan gitu. Mungkin bisa di-sharing-sharing Pak ke teman-teman pemilih apa saja yang dilakukan Banyak Pak lah, Alianto. pasti ada ya. Kalau KPU ya kami setelah menyelesaikan tahapan terakhir di Mahkamah Konstitusi, setelah itu kita melakukan evaluasi. Jadi semua tahapan itu kita diskusikan di internal, kita ngundang ad hoc juga untuk melakukan evaluasi. Harapannya nanti ke depan di pemilu dan pilkada berikutnya itu bisa lebih baik. Yang kedua, ada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan setiap 3 bulan. Nanti di akhir tahun ini, di bulan Desember, kita juga akan menetapkan ya di KPU Sampang. Jadi pemutakhiran data pemilih itu DPT yang secara berkelanjutan diupdate terus. Ada yang meninggal ya kita hapus, ada pemilih baru kita tambah, dan terus-menerus seperti itu. Ya. Jadi banyak sekali kerjaannya Pak ya, kayak evaluasi diri, evaluasi kerjaan kita, terus pencocokan data-data pemilih juga supaya langsung terupdate gitu ya Pak ya. Oke, mungkin ini Pak, karena kan Pak Ali ini kan Ketua KPU Kabupaten Sampang sejak 2024 ya Pak. Kemarin sudah melaksanakan pilkada pemilu dan pilkada serentak juga. Jadi mungkin bisa diceritakan mungkin Pak gimana situasi kondisi pemilu dan pilkada serentak 2024 kemarin Pak gitu. Kami punya persepsi sendiri ya. Kalau katanya orang di luar pilkada Sampang panas gitu kan. Pilkada Sampang selalu ada chaos. Iya, betul. Selalu rame, selalu ada kecurangan segala macam. Kami sampaikan kepada publik, setiap tahapan demi tahapan tidak ada masalah yang berarti ya. Jadi nggak ada masalah yang cukup berat. Jadi ya biasa-biasa saja masalahnya. Dan setiap tahapan kami melakukan inventarisir masalah, sehingga selalu ada resolusi dari setiap tahapan itu. Misalnya dulu ada isu tentang logistik ya, isu logistik. Ini surat suara tercoblos, ini si 6 atau undangan kalau katanya orang Madura nggak nyampe. Ini ada plano hilang. Kami pastikan nggak ada. Alhamdulillah kemarin kondusif, aman, terkendali, dan waktu hari H pencoblosan pemungutan surat suara ini lancar, nggak ada masalah ya, gitu. Nah, adanya MK itu memang hak dari masing-masing calon untuk melakukan gugatan. Paling yang jadi titik permasalahan adalah hoax ya. Jadi isu-isu di luar ada ya TikTok ya, lebih ke TikTok. Saya pantau di TikTok itu luar biasa. Jadi memframing ini, memframing kecurangan segala macam. Tapi alhamdulillah aman, kondusif, jadi nggak ada masalah yang berarti ya di Pilkada Sampang. Dan banyak yang menilai Pilkada Sampang 2024 itu pilkada yang tersukses daripada pilkada-pilkada sebelumnya. Jadi ada perbaikan-perbaikan dari KPU. Kami ajak semua elemen, termasuk anak-anak muda, Gen Z, milenial, kami ajak. Kemarin ada, karena Gen Z sudah bisa memilih sekarang ya Pak ya, para Gen Z ini udah mempunyai suara hak pilih gitu. Kami adakan lomba bikin film. Ya banyak kegiatan ya Pak ya. Oke, jadi pilkada pemilu dan pilkada kemarin itu isu-isunya banyak hoax ternyata ya Pak ya. Banyak berita simpang siur tentang berbagai hal ya Pak ya, berita yang tidak benar gitu. Nah ini Pak, bagaimana sih Pak cara bagi teman-teman pemilih ini supaya tidak atau tidak terpengaruh oleh hoax-hoax yang ada pada saat kampanye pemilu dan pilkada berlangsung Pak? Sebenarnya kalau anak muda, Gen Z maupun milenial, ini angkanya kan cukup fantastis. Kalau di DPT kita itu
58% jumlahnya. Besar ya Pak ya? Iya, cukup mendominasi ya Pak ya? Daripada baby boomers yang umurnya sudah generasi-generasi sebelumnya lah ya Pak ya. Jadi dari 58% ini, semua ini suka media sosial. Iya. Karena dunianya sudah digital, mengikuti media sosial. Cuman disayangkan ya, kan kurang filter ya. Jadi harus anak muda itu harus pinter memfilter mana yang informasi yang benar, yang valid, mana yang enggak. Iya, betul. Jadi informasi yang valid itu harus berdasarkan sumber. Iya, sumbernya harus terpercaya ya Pak ya. Misalnya kalau tahapan, ya sumbernya dari KPU. Iya. Kan begitu. Iya, sumbernya harus terpercaya. Harus terpercaya. Terutama bisa diakses dari sosmed-sosmed KPU Kabupaten Sampang ya teman-teman ya. Itu udah pasti terpercaya ya Pak. Minta di-subscribe ya. Iya, ini kita sekalian promosi ke teman-teman pemilih. Jangan lupa di-follow semua sosmed Kabupaten Sampang ya teman-teman supaya yang banyak nge-like nanti dapat nomornya. Supaya terhindar dari hoax juga ini itu belum Pak. kelana nih, namanya siapa? Dinar ini. Dinar, nama saya ya. Sekalian promosi ya Pak ya, kan nggak apa-apa. Ya jangan lupa ya teman-teman, kalau mau terhindar dari hoax harus mengikuti dari sumber terpercaya. Tentunya dari semua sosmed atau web KPU Kabupaten Sampang ya Pak ya. Kan ini hoax juga merupakan bagian dari pengaruh teknologi ya Pak, pengaruh buruk dari teknologi adanya hoax ini. Nah, menurut Bapak nih Pak, kan sekarang dunia digital ya Pak, apa-apa menggunakan teknologi, menggunakan digital. Menurut Pak Ali nih Pak, tantangan apa yang muncul nanti di kemudian hari pada saat pemilu dan pilkada selanjutnya akibat dari perkembangan dunia digital ini Pak, dan gimana Pak Ali sebagai Ketua KPU Kabupaten Sampang ini menyikapi tantangan yang muncul di kemudian hari gitu. Kalau tantangan kemarin kan banyaknya hoax hoax dari media sosial, dan kalau saya lihat dari TikTok ya kalau di Sampang ya. Ke depan ini malah ya makin canggih ya, karena AI di mana-mana serba AI. Iya, AI sekarang ya Pak ya. Bikin videonya Dinar gabung sama siapa, sama cowok misalnya, itu bisa sekarang. Iya, sekarang. Nah, kita harus benar-benar bisa melatih diri, harus bisa memilih dan memilah mana informasi yang benar dan tidak. Iya. Dan anak-anak muda harus bisa belajar AI juga, jadi bisa tahu, oh ini AI, oh ini asli, ini editan, ini bukan misalnya. Jadi harus pinter-pinter juga. Pinter memilah dan memilih ya Pak ya. Mana informasi yang benar, itu mana yang editan sekarang. Karena serem-serem banget ya Pak, itu kan nanti bisa digunakan sebagai alat-alat untuk memfitnah salah satu paslon kayak gitu ya Pak ya. Jadi kita sebagai generasi muda harus pintar memilih gitu. Pintar memfilter juga. Oke, ini Pak mungkin lanjut dari jawaban Bapak sebelumnya, mungkin bisa bagi tips-tips Pak ke teman-teman pemilih juga, gimana sih agar para pemilih ini bijak dalam memilih gitu, supaya nanti pemilu dan pilkadanya berjalan secara berintegritas gitu Pak. Menurut saya anak muda itu harus terlibat aktif di politik maupun di demokrasi, pemilu dan pilkada. Kenapa? Karena anak muda lah yang bisa membawa arah bangsa dan negara ini mau kemana. Mau baik atau tidak tergantung dari anak muda. Anak muda yang memiliki kreativitas dan inovasi ya dalam dunia digital ini, sampaikan keinginan mereka apa gitu kan. Kalau perlu ikut langsung, terjun langsung di dalam politik, terlibat langsung. Apakah KPU mau menerima anak muda? Kami siap menerima anak muda. Kita bisa diskusi, kita bisa sharing-sharing, ya termasuk kalau ingin bergabung nanti dalam pemilu dan pilkada, bergabung di ad hoc-nya, di penyelenggara tingkat kecamatan PPK maupun dan PPS gitu ya Pak PPS ya? Sampai tingkat TPS Desa, ya, sampai ke KPPS. Kami siap menerima itu, dan setiap masukan-masukan akan menjadi apa ya, insya Allah akan menjadi program kegiatan kita juga. Karena kemarin pilkada kita adakan lomba menulis, lomba bikin karikatur, lomba bikin video, film, banyak ya. Iya, banyak. Flyer misalnya. Ke depan nanti akan memperbanyak hal-hal yang berkaitan dengan digitalisasi dan juga kaum Gen Z ini. Gitu. Ya mungkin ini gak afdol rasanya Pak, kan podcast kita bertema ngopi demokrasi, gak afdol rasanya Kak, monggo Bapak
Seharusnya Kopinya nawarin juga. kalau tamu itu nawarin kopi Iya. di awal ya, bukan di akhir. Iya ya Pak ya, karena iya saya lupa baru nawarin kopi. Maaf ya Pak. Oke, mungkin ini banyak banget yang Pak Ali share ke teman-teman pemilih, tips and trick menjadi pemilihan bijak gitu ya Pak ya. Terus tadi juga Pak Ali banyak menyampaikan gimana caranya agar tidak terpengaruh oleh hoax-hoax yang ada di luar sana. Untuk menutup podcast kita ini mungkin Pak Ali ada closing statement nggak buat teman-teman pemilih yang ada di rumah ini, apa yang mau disampaikan untuk pesan-pesan ke depannya gitu Pak? Ya, closing statement di podcast ini ya. Kalau statement nanti setiap hari ada statement. Buat anak muda ya, anak muda, Gen Z maupun kelompok milenial, jangan jangan acuh sama politik, jangan memusuhi politik, jadikan politik ini sebagai teman dan demokrasi ini sebagai cara. Dan tujuannya adalah cita-cita teman-teman sendiri. Karena cita-cita politik dan demokrasi menjadi bagian satu kesatuan untuk mensukseskan secara pribadi teman-teman sendiri dan juga masa depan bangsa dan negara ini. Bangsa dan negara ini maju, kalau bangsa dan negara ini maju, maka teman-teman juga bisa memberikan inspirasi, bekerja dengan baik, mendapatkan apa yang diinginkan, itu lebih mudah ya. Artinya politik dan demokrasi menjadi bagian dari hidup kita. Jadi ke depan teman-teman jangan terlalu memusuhi politik. Jika ada sesuatu yang tidak baik di dalam politik, itu diperbaiki. Ya bareng-bareng lah, bareng-bareng kita perbaiki bersama secara pelan-pelan dengan plan pasti dan menjadikan negeri ini negeri yang bermartabat, maju dan benar-benar merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya ya Bapak ya. Terima kasih telah hadir dan semoga informasi yang Pak Ali sampaikan ke saya dan teman-teman pemilih ini bermanfaat bagi kita semua. Oke. Dan teman-teman di rumah, teman-teman pemilih jangan lupa juga like, comment, and share video di podcast kali ini dan jangan lupa subscribe channel YouTube KPU Kabupaten Sampang untuk mendapatkan info-info terkini dan info-info menarik lainnya. Dan tetaplah terinformasi dan terlibat dalam proses demokrasi. Salam KPU melayani. Terima kasih teman-teman. Kita memilih untuk Indonesia.